Kalau masih karena dua ini memang, pelanggaran ya? ya? Karena ya saya yakin kalau masih dua ini pelanggaran. Iya. Karena ada sedikit kecenderungan dan mungkin secara psikologis ya. Ya, nah ini dia. Nah, kakinya kan nyangkut ya. iya, Dan betul. sebenarnya Samuel pun udah turning dan udah melewati lawan Iya. tadi. Dan Samuel juga ini ya, bete ya. Karena wasit pun secara psikologis ya, dia tahu pelanggaran ke-6 ini kan jadi penalti ya ibaratnya. Dan saya tidak terbayang nanti ada pelanggaran lagi, penalti lagi, pasti wasit pun juga akan mikir untuk bisa memberikan sedikit keringanan ya. Lynch. Jadi mungkin kalau di sepak bola mirip-mirip foul kalau di kotak penalti lah ya. Iya. Jadi ada kecenderungan kalau yang di luar kotak penalti bisa jadi foul, kalau yang di dalam enggak justru ya. Betul. Karena wasit pun juga akan tersorot ketika ada misal satu pertandingan penalti 3 kali atau 4 kali, meskipun itu benar-benar penalti ya. 41 atau 40 detik lagi, tampaknya Australia tidak menambah foul-nya dalam 10 menit terakhir. Ini dia. Sayang sekali kita lihat tendangan yang sebetulnya tidak berbahaya dari Lynch tadi. Apa yang Anda lihat tentunya Reza? Ya ada kelengahan ya ketika laga masuk ke 1 menit terakhir. Mungkin para pemain menganggap laga sudah berakhir babak pertama, tapi kita lihat Grant Lynch tadi. Jadi sebenarnya bolanya sudah aman, bisa dibaca ya. Coba dipantulkan oleh Ahmad Habibie untuk mengurangi impact-nya. Ya. Tapi justru masuk ke sela-sela kakinya tadi. Dan Lynch pun juga tidak melakukan tendangan yang sangat keras ya. Pelanggaran kah? Ya jadi Guntur Kartu kuning. Guntur terpancing ya dengan gerakan lawan. Awalnya Guntur yang merasa didorong. Betul. Dan kemudian dia mencoba untuk mendorong balik dan jadi kerugian. Karena yang mendapatkan foul dan kartu kuning adalah dia. Iya. Ini momentum bagi Australia ya, karena Tidak, sudah kita mencetak awalnya 1 gol. Tadi dia dorong-dorongan yang terjadi tadi, dan Ini Guntur. yang kedua ya. Iya. Dimana momen tadi Guntur, tapi kita tidak melihat replay yang pertamanya tadi ketika Guntur juga didorong sebenarnya. Itu adalah replay terakhir tadi ya, ketika Guntur mendorong Jordan Guerrero. Ya, kita lihat tadi. Ya Muhammad Saifullah tampaknya mengalami sedikit kendala di kakinya. Dan akan diganti oleh Brian kayaknya, dan ini dia pencetak gol. Dan dia pun juga awalnya tidak menduga ya, karena tendangannya seperti sudah aman tadi. Ini pemain punya PhD. Iya. Dan kelihatan dari mukanya. Doktor ya gelarnya, tapi kita juga sebagai pemain futsal begitu baik performanya. Iya. Nah, kalau di ruang kelas ya berwibawa ya pastinya ya. Ya harus hati-hati Indonesia. Yang tadi kali ini ada kick-in dan akan ada timeout ya dari Australia. Artinya mereka mencoba menyiapkan satu set play terakhir. Iya. Dan ini jadi momen yang sangat kritikal tentu jadi babak pertama. Betul. Ini yang tadi kita belum bahas ya, ada timeout ya. Belum ada timeout dari tadi dan baru ada di 12 detik terakhir tentunya. Ya jadi ada momentum swing kalau kita lihat ya. Dengan gol yang diciptakan oleh Lynch tadi, pada akhirnya naik kepercayaan diri dari Australia dan kayaknya mereka mencoba untuk menyamakan kedudukan. Betul. Sebelum babak pertama selesai, ada timeout yang diambil oleh Miles Downey. Ini juga seorang instruktur di Elite Futsal Fitness sejak 2015 di AFC. Ya, ini dia gol yang terjadi tadi dan tendangan yang seharusnya bisa aman ya. Ya. Jadi secara teori saudara apa yang oleh Habibie sudah benar. Sudah benar, hanya mantulannya ya. Jadi mungkin kurang beruntung ibaratnya. Karena kalau secara teori dengan tendangan yang keras, impact-nya dikurangi dengan dipantulkan ke bawah. Karena kalau ditangkap langsung biasanya bisa lepas ke belakang. Betul. Tapi sedikit kurang beruntung memang. Dengan bola justru memantul ke bawah kakinya tadi. Ya, dan ini juga patut diwaspadai nanti di pertandingan di babak kedua ya. Dan harus segera dilupakan tentunya bagi Indonesia ya. Kita kebobolan tapi kita masih unggul sekali lagi. Ini harus waspada karena ini saat-saat krusial pastinya. Kita akan lihat apakah Indonesia akan berhasil unggul tetap dengan 1 gol. Ya. Atas keunggulan harus bisa kita kunci ya di babak pertama. Dengan situasi memang terjadi di 20 menit. Wade kali ini langsung ditangkap dengan mudah oleh Habibie. 10 detik lagi. Kita akan menuntaskan serangan atau menunggu saja sampai habis. Dua attempt tadi, tapi tentunya sekaligus menutup pertandingan di babak pertama. Di mana Indonesia masih unggul 2-1 atas Australia. Dengan gol dicetak oleh Evan, ada Romy juga, dan tentunya gol dari Grant Patrick Lynch. Kita akan segera kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia TV. Yang menarik kita harapkan adalah para penonton yang hadir ya di Nagorno Chasima ini untuk membela
tim Indonesia, dan mudah-mudahan nanti hingga hari-hari terakhir masih makin banyak ya. Benar, karena ini lumayan jauh juga ya. Kalau dari Bangkok masih harus naik kendaraan lagi cukup jauh. Jadi harapannya memang nanti di weekend ya. Iya, meskipun ini adalah sebuah mall ya. Benar. Tapi tetap saja jaraknya dari Bangkok cukup jauh, tapi ini adalah tempat yang paling nyaman tampaknya untuk futsal. Dan tempat yang legendaris juga bagi Indonesia ya. Iya. Karena AFF Futsal Club 2022, Bintang Timur menang di sini. AFF Futsal Club 2023, Black Steel menang di sini Black Steel juga menang. Jadi kita harapkan tentu sejarah kali ini tercipta untuk tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia, betul. Yang nyaris ya. Untuk bisa menjadi juara. Evan kali ini, masih ada Wayne di sana. Ya, mencoba beradu body tadi. Ethan. Berhasil diambil oleh Wendy tadi. Sebuah pergerakan yang cukup cepat dilakukan oleh Ethan De Melo. Ya, ini pemain yang punya darah Brazil ya, dari sang ayah. Sang ayah Adriano memang dulu ketika muda sempat berkarir juga sebagai pemain futsal profesional. Betul. Di Brazil. Sebelum di usia 20-an dia pindah ke Australia dan anaknya kayaknya membela timnas Australia. Ethan De Melo. Tapi bukan saudaranya Carlos De Melo, bukan ya. Nah, Adriano yang bapaknya juga bukan Adriano yang di Inter dulu ya. Iya, bukan. Yang sekarang hidup susah ya. Ya, kembali lagi kita lihat Evan. Ya, kalau kita lihat gaya main Evan ini layback ya. Kalau kita perhatikan, tapi sangat berbahaya ya untuk lawan. Seperti yang santai ya, tidak terlalu lari ke sana kemari, tapi ketika mendapatkan bola, mendapatkan peluang, ini lawan harus waspada ya. Ini kita. Dan ini harus lebih sering dilakukan ya oleh Brian. Memang ini gagal, tapi at least ini bisa melewati orang pertama sebenarnya. Ya, karena secara skill individu ya dibandingkan dengan para pemain Australia, si Wendy Bryan ini lebih lebih baik. Ya, benar. Dan memang ada beberapa pemain yang kita harapkan bisa melakukan itu ya. Selain Brian juga ada Firman Adriansyah. Betul. Ada Iqbal. Jadi kalau kita bisa dribble lewati 1 lawan 1, seharusnya bisa unggul jumlah pemain di area pertahanan lawan. Ya, kita lihat instruksi terus diberikan oleh dua pelatih untuk para pemain ini. Dan ini intensitasnya lebih rileks ya di pertandingan di babak kedua ini di awal. Tidak seperti di babak pertama tadi di mana Australia tampil agresif. Dan yang dimanfaatkan oleh kita. Sayang sekali sudah keluar tadi. Dan seharusnya nih akhirnya pemain Australia ya kalau bolanya sudah keluar tadi. Karena yang membelokkan arah bola kan pemain Australia tadi. Australia ya. Lynch siap masuk kembali. Tidak berhasil untuk memutar tadi Corey. Belum ada ancaman yang bertubi-tubi berbahaya dari pemain Australia, tapi hati-hati dengan serangan sekali saja dilakukan oleh Lynch tadi bisa menipiskan ketertinggalan. Wade terlalu kuat tadi bagi Guerrero. Ais, Iqbal, Firman dan Israr kembali masuk. Ya, Wade ditarik keluar dulu. Guerrero patut diwaspadai, pemain nomor punggung 5. Sayang sekali tadi. Dan langsung ke depan kali ini. Berbahaya. Ini dia. Untung saya cepat tadi Firman dalam melakukan covering, tapi kali ini salah umpan. Lagi-lagi cukup chaos pertahanan dari kubu Indonesia. Pelanggaran dilakukan kali ini terhadap Guerrero. Saya rasa Hector akan cukup kesal ya dengan sequence yang baru saja terjadi. Yang pertama adalah ketika bola miss kontrol. Kemudian ketika recovery sudah dilakukan, ada passing diagonal di situasi tertekan. Karena ini salah satu hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan kalau situasi tertekan ya. Passing diagonal karena kalau direbut langsung berhadapan dengan gawang tadi. Betul. Dan memang Israr pada akhirnya harus melakukan pelanggaran ketika lawan mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan tadi. Ya, kita diskusi dilakukan oleh Miles Doni sebagai pelatih bersama dengan asistennya Bruno. Ya karena passing diagonal dari satu sisi ke sisi lain di futsal ini yang paling berbahaya memang. Ya. Guerrero pada Lynch. Untung saya bisa diredam oleh Habibie tadi, tendangan dari Corey. Save yang sangat baik dari Habibie. Iya. Terlepas dari kebobolannya sebenarnya juga Habibie terus bisa diandalkan dalam melakukan penyelamatan ini dia. Ya, kita lihat ya bagaimana Habibie bergerak ya, mengikuti arah pemain tadi. Langsung depan. Tangkapan mudah oleh Habibie. Cukup cermat dalam mengirimkan bola kali ini. Ya, hati-hati. Cukup sulit tadi sudut yang coba dibuat oleh Romi. Ya, ada dua pilihan tadi dari Israr ya untuk bisa melepaskan umpan. Ya.
Dan kemudian dia memilih passing kepada Iqbal dan sudah sempit. Kali ini Ya agak menurun memang tempo permainan ya. Kita Australia juga jadi lebih berhati-hati sekarang. dan kita jangan terlalu terbawa ya tempo dari mereka inginkan. Karena lagi-lagi Australia ini sudah mulai hitung-hitung ya. Jumlah gol dengan Myanmar tentunya. Apa yang mudah sekali tadi dilakukan. Kali ini Lynch tadi. Memang tekanannya jauh lebih besar ya ketika Lynch yang ada di lapangan dibandingkan dengan pivot utama mereka justru tadi, Rory Sewell. Lynch sudah mikir ngajar ya. Di sebelah kanan kali ini. Kontrol bola yang kurang cermat tadi dilakukan oleh ini kita. Ya sangat baik Ais dalam melakukan intercept tadi. Ya, cepat sekali Ais. Gerakan dari Israr juga tadi langsung melaju ke depan. Luar biasa tadi apa yang dilakukan oleh Tyler Chen Gardner. Melakukan pressing tadi sehingga gagal Ais mengirimkan bola ke depan. Israr baik sekali dan sayang sekali Firman. Lalu melambung tinggi tadi. Ya ada mismatch di sana tadi ya, karena yang mengejar Firman adalah Lynch, kita lihat akhirnya dia terlambat dan sebenarnya sudah ada ruang tembak yang begitu terbuka bagi Firman. At least harus bisa on target tadi sebenarnya ya. Betul. Jadi advantage dari Grant Lynch adalah dia lambat sekali tadi. Sudah banyak bergerak juga dia sebetulnya ya. Benar. Iqbal. Firman. Ya masih mencari komposisi yang baik ya. Apa bisa dikatakan paketan yang sekarang ya. Benar. Belum berhasil untuk bisa membuka peluang. Dibandingkan dengan paketan tadi ketika ada Evan, ada Wendy. Memang kalau kita lihat di sini kuncinya adalah passing ke pivot ya. Iya. Jadi mereka harus mencari passing ke pivot, tapi memang dengan kaki-kaki panjang pemain Australia seringkali bisa diblok. Dan rasanya sirkulasi bolanya memang harus lebih cepat ya. Iya. Firman. Baik. Yang tadi dilakukan sedikit Tyler. Ya, ada miskomunikasi antara Firman dengan Ais tadi. Ya. Firman sudah pergi tapi kemudian Ais memberikan bola ke area belakang ya. Sudah 5 menit lebih berlalu. Biasanya babak kedua ini terasa lebih cepat ya. Karena memang intensitas juga menurun, bola juga tidak banyak keluar tadi ya, tidak banyak out. Babak pertama tadi kita melihat begitu agresif ya kedua tim, terutama di sekitar mungkin 10 menit awal tadi. Ya, lagi-lagi ini bagian dari manajemen permainan ya dari kedua tim. Masih bisa dipotong oleh Ais, baik sekali serangan dari kubu Indonesia sekarang. Sayang sekali tadi Israr. Jelas pelanggaran. Dan ini bisa jadi kartu kuning kedua sebenarnya ya bagi Giovanelli. Dia sudah mendapatkan kartu kuning dan ini ketika Israr berputar. Ini nunggu kartu kuning bukan dia? Ya kita tunggu ya. Ketika Israr berputar, harusnya kita unggul jumlah pemain. Betul. Tapi tadi Israr umpannya memang tidak terlalu pas kepada dia ya. Jadi harus mundur sedikit, mengambil bola. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak kena bola sama sekali ya Giovanelli. Dan ini stop promising attack. Dua situasi tadi Indonesia akan unggul jumlah pemain. Dan mungkin kalau dia belum dapat kartu kuning, ini jadi kartu kuning. Dan mungkin yang jadi pertimbangan, ini dia sudah kartu kuning dan ini jadi peringatan terakhir ya bagi Giovanelli. Kalau mungkin untuk kartu kuning pertama bagi dia itu bisa jadi langsung ya. Baik sekali tadi untuk menghadang serangan dari kubu Indonesia. Ini pentingnya aktifnya pemain-pemain yang ada di depan ya untuk terus melakukan pressing agar bola tidak mengalir dengan lancar ya. Ya ada ruang passing kepada Habibie. Ya Habibie sekarang berada di depan. Hampir kehilangan bola lagi, nyaris tadi Habibie. Ngeri sedep ya. Habibie ingin tarik lagi, mungkin maksudnya back pass ke belakang ya. Tapi bolanya lepas tadi. Beruntung memang masih ada kesempatan untuk mengejar lagi bolanya. Hati-hati Habibie. Ya kali ini, hampir saja apa yang tadi dilakukan oleh Samuel Eko ya. Iya, ada dua pemain tadi yang melakukan gerakan dan ternyata boleh diberikan kepada Muel. Iya. Memantul sedikit tadi mengenai pemain Australia. Wade, masih Wade. Habibie melakukan defense yang sangat baik sekali. Cukup tenang. Saifullah.
Saifullah. Oh, sangat baik Muel. Oh, Samuel Eko sekarang. Umpan, sayang sekali mampu dibaca tadi. Wade kembali lagi mengambil bola. Sendirian dihadang oleh 4 pemain Indonesia. Oh. Tadi istilahnya Iqbal ingin jam atau salto defense ya. Jadi dia lompat ke pemain yang lebih depan. Iya. Tapi kena blok oleh pemain Australia. Kali ini berhasil. Saifullah. Oh, Guntur, sorry. Sebuah peluang kali ini, ditepisan oleh Badolato tadi, sebuah tendangan dari Samuel Eko. Ya. Nah, kalau yang 4 pemain ini lebih cepat ya di sirkulasi bolanya. Karena Samuel bukan tipe pivot yang memang menunggu di depan. Oh, dibelokkan tadi, sebuah upaya dari Guntur. Lagi-lagi dari situasi set play ada ruang yang terbuka untuk melakukan tendangan. Ya. Hanya sedikit miss tadi ketika tembakan ya. Kontak dengan bola tidak optimal. Ini dia. Yang bolanya melintirnya jauh. Saya lihat tadi dari off the ball movementnya Guntur memang bola akan diarahkan kepadanya tadi. Iya. Karena dia bergerak di depan pemain pertama lawan. Sudah terlihat ya. Sayangnya memang lagi-lagi kontak dengan bolanya ini nggak sempurna ya. Iya. Kembali lagi ke depan. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Dominic Farrell Cox, pemain asal tim Enfield All Stars FC dari New South Wales. Ya, belum bisa berhasil untuk menjebol ya, atau menembus pertahanan dari Australia dengan baik. Benar. Untuk Indonesia sudah tinggal sisa 12 menit setengah lagi. Harus dilakukan dengan apik kali. Sayang sekali Samuel tadi. Ya, first touch-nya maksudnya ingin membuat bola lewat di atas kepala lawan tadi, tapi justru melebar. Ya, kesempatan counter. Oh, luar biasa ini. Tendangan setengah lapangan tadi dilakukan. Ya, Rio mencoba untuk men-trigger ya. Ya, harus bagaimana ada tembakan dari jarak jauh tadi, tapi sangat positif apa yang dilakukan. Ya, harus ada trigger seperti ini. Benar. Ya. Harus ada, jadi bisa membuat rekan-rekannya pun juga jadi aktif kembali. Oh, terlalu jauh sayang sekali Reza. Ya, terlalu tinggi padahal tadi Samuel movement-nya sudah membuatnya bisa lepas dari penjagaan lawan. Ya. Langsung ke depan kali ini. Dibiarkan saja oleh Habibie. Dan ini memang dilatih ya, kalau kita lihat. Karena peluang Australia termasuk gol yang tadi seperti ini semua. Iya. Ini bolanya nggak dikontrol tapi langsung ditendang ke arah gawang. Tapi kita minimal harus bisa mencetak 1 gol lagi ya, karena kebobolan 1 ini akan menjadi seri nantinya. Ya. Sangat berbahaya. Evan harus lebih agresif tentunya permainan dari Evan. Wendy. Oh, sangat baik. Oh, Evan kali ini. Oh, Evan apakah bisa gol? Tenang sekali dia, tapi sayang sekali. Bisa diantisipasi. Tadi kita lihat cara Evan men-top bola ya. Benar. Ini spesialnya Anca kalau udah main sama Evan ya. Iya. Jadi bisa nyari Evan sendiri tadi Anca. Betul. Kita lihat seperti sudah tahu Evan akan bergerak kemana. Dan memang cukup terbuka tadi bagi Evan, tapi penjaga juga sudah keluar. Dan untuk menutup tembak. tadi touch pertamanya tidak kena ya. Benar. Evan. Peluang kembali bagi Evan. Australia sekarang hanya 2 pelanggaran hingga menit ke sisa 11 menit ini. Artinya ada improvement ya. Ada improvement jauh sekali. Tadi sudah 5 dia di posisi seperti ini. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh wasit ya. Tadi awalnya membuat Guntur frustasi pun situasi seperti ini. Oh. Ya, kita lihat corner ya. Iya. Saya kira penalti tadi. Iya, makanya. Dari corner ternyata. Tapi tidak ada protes berlebihan juga ya dari pemain kita. Tapi Romi kita lihat memang agresif tadi gerakan tanpa bolanya. Ya, kita lihat di sini. Ya memang terakhir kena pemain Australia tadi. Betul. Oh, keras sekali Evan. Tapi masih jauh dari sasaran. Nah, mulai bangkit sekarang Evan. Benar.
jauh lebih baik ya kalau dibandingkan dengan kemarin. Tapi memang lagi-lagi laga pertama biasanya nggak mudah ya untuk beberapa pemain. Ya, paralela pas. Ini dia pantulan seperti ini yang ngeri-ngeri sedep ya. Jadi banyak memang peluang dari Australia dari situasi seperti tadi. Ya. Oh, berani Badolato keluar. Jadi mereka cari umpan paralela, lurus sejajar dengan garis, kemudian langsung tendang satu kali sentuhan. Karena kalau dia kontrol, pasti ada pemain Indonesia sudah tutup ruangnya. Mereka sadar ya bahwa mereka tidak cepat secara lari ya. Dan mereka cari situasi scrimmage seperti tadi. Dan sukses dengan gol tadi Grand Lynch ya. Ini dia peluang, kali ini terlalu tinggi. Tendangan yang dilakukan tadi oleh Ancak. Tidak, sebenarnya belum terlalu banyak ya penyelamatan dari Badolato. Iya. Karena banyak sepakan yang belum mengarah ke gawang. Wade. Dia yang membuang, Wendy melakukan tekanan. Lagi-lagi jam defense yang berhasil ya. Jadi Wendy melepaskan penjagaan pertamanya, dia maju ke pemain yang lebih depan untuk kemudian melakukan pressing. Ya, Lynch kembali lagi masuk sekarang. Wendy. Masih Evan sekarang menguasai bola. Kembali lagi ke Wendy. Coba untuk kreasi dari Wendy dan Badolato meredamnya dengan sangat mudah. Kali ini Australia mencari peluang di sana. Berbahaya. Dua defender dengan baik sekali tadi melakukan lindungan. Covering yang tadi berhasil dilakukan ketika memang hampir saja terlepas pemain dari Australia. Ya, ada yang masukah di sini? Oh, protes dilakukan oleh Hector. Ya. Hector ini memang kalau di luar lapangan kalem ya. Tapi kalau udah di lapangan kita lihat lumayan berapi-api juga. Iya. Tapi apakah Anda melihat Coach Hector ini sangat fit untuk permainan Indonesia sebetulnya? Ya sebenarnya salah satu yang membuat dia fit karena dia sudah tahu kultur Indonesia dan kultur Asia Tenggara ya secara keseluruhan. Karena memang dia pun pertama kali ke Asia Tenggara itu 2013 ke Vietnam. Dan kemudian dia pun 2 tahun bersama dengan Bintang Timur Surabaya. Karena kadang tricky ya, kayak tahun lalu misalnya merekrut Marco Sorato memang pernah jadi juara Piala Dunia, tapi dia kan nggak terlalu mengenal bagaimana kultur pemain di Asia Tenggara khususnya. Jadi agak butuh waktu yang lama untuk adaptasi. Jadi kita pun juga timnya sudah mendapatkan pelatih dari 3 kontinen ya sebetulnya. Benar. Dari Asia, kita juga mendapatkan dari Timur Tengah saat itu ya. Benar. Dan sekarang tentunya juga dengan Coach Hector yang adaptasi kembali harus dilakukan karena gaya permainan yang diusungnya juga berbeda-beda ya. Benar. 9 menit 54 detik masih belum ada gol yang terjadi. Dan pertandingan cenderung tidak ada riak-riak yang begitu masif ya. Benar. Ada beberapa peluang tapi memang cukup jauh jaraknya. Kali ini kembali lagi kita lihat jauh dari sasaran, masih aman untuk Habibie tapi menjadi bola bagi Australia kembali. Ya lagi-lagi skor 2-1 ini skor yang sangat tricky. Iya. Dan memang Indonesia harus tetap berhati-hati karena sudah ada beberapa peluang dapat Australia di babak kedua. Ini harusnya juga jadi pelanggaran ya. Iya. Karena ada, walaupun nggak sengaja tapi ada sapuan tadi ke arah tangan dari Habibie. Iya, dan itu sangat menyakitkan ya. Kita lihat dalam tangan ulang, apakah mengena impactnya? Oh iya. Itu kalau jari sih ketendang dikit juga sakit. Benar. Ya. Tapi juga situasi pertamanya lumayan bahaya tadi ya ketika Habibie memantulkan bola hampir ke pemain lawan. Ya, tapi juga Habibie mulai naik jadi penjaga gawang utama di era Coach Hector. Oh, cukup jauh sekarang. Ya mulai ada improvisasi ya dari Indonesia mencoba untuk melepaskan tembak-tembakan jarak jauh. Lihat mungkin lawan bertahan cukup dalam. Oh, sangat baik. Lynch menguasai bola. Nah, ini dia, untuk saya bisa dibuang tadi. Ya, cukup monoton ya keduanya bermain sekarang.
bagi Indonesia tentunya juga bagaimana mereka bisa bermain dengan apik tanpa harus kehilangan bola ya. Benar. Jangan sampai juga memberikan celah kepada lawan. Harus berhati-hati sekali lagi. Lawan harus berhati-hati sekali lagi. Grant, Wade, lagi ke Grant Lynch. Beradu kuat dengan Ais. Benar, dijaga oleh dua pemain tapi Ais bisa melepaskan diri tadi dan membuat bola dalam penguasaan Indonesia. Iya, cukup frustasi tadi Grant dijaga oleh Ais. Ya Ais sedikit nggak rapi sekarang ya, baju depannya keluar. Biasanya rapi banget. Tumben ya. Kalau di bola kayak Rizky Ridho ya. Iya, ini agak keluar baju depannya. Biasanya rapi sekali ya. Takut disetrap kayaknya ya. Nah ini dia, gerakan dari Firman. Betul. Sayang sekali tadi. Wade berhasil mengantisipasi dengan sangat baik. Dan ini pertama kali ya di laga ini kita lihat 1 lawan 1 kita bisa lewat. Iya. Dan memang ini bisa terjadi juga karena Australia mulai keletihan. Betul. Artinya gerakan kaki mereka akan semakin lambat dan bisa dimanfaatkan untuk situasi akselerasi seperti tadi. Iya. Ya inilah futsal ya, capek sekali ya. Oh! Lebar sisi sebelah kiri kali ini. Dia gagal tadi untuk bisa disambut oleh Firman di tiang kedua. Olahraga yang intensitasnya sangat tinggi ya. Terus bergerak kita lihat para pemain. Iqbal meminta istirahat untuk recycle dulu. Bolanya ke belakang. Nah ini dia. Menyesal Iqbal tadi pastinya. Dan sudah lumayan banyak ya. Jadi bukannya nggak ada peluangnya ya. Tapi betul. ketika ruang tembak sudah terbuka, banyaknya memang sepakannya nggak ke gawang. Ya, terutama Iqbal tadi ya. Berkali-kali dia melakukan tembakan dari sejak babak pertama. Tapi belum berhasil untuk bisa dikatakan menemui sasaran dengan baik ya. Karena Israr ini tipenya lebih pemantul ya, bukan finisher kalau kita perhatikan. Jadi dia pantulin bola untuk pemain lain bisa lebih terbuka. Setidaknya sudah 2 kali di babak kedua ini. Israr mau melakukannya. Israr kali ini berjibaku tadi, bukan sebuah pelanggaran tapi. Ya, meneruskan pivot Kidal ya di timnas. Karena dulu ada Caesar Silitonga, ada Sahidan Selubis, ada Samuel, ada Subhan, ada Subhan Kidal ya? Benar. Iya betul. Subhan Kaidasa. Pemain yang sejak awal kita menayangkan liga itu masih bermain aktif ya. Masih di FKB dulu teman. Iya. Ya ada 4 seconds violation dari Indonesia. Pelanggaran kah? Pelanggaran dilakukan oleh Ais ya. Ais tadi. Dianggap melakukan dorongan dari pergerakan yang dilakukan tadi oleh Michael Kouta. Ya kita lihat. Ais sangat kuat pemain ini ya. Ya padahal jatuhnya bolanya udah lewat juga ya. Udah dilepas juga oleh Ais tadi. Hati-hati. Set piece yang bisa menjadi berbahaya bagi kubu Indonesia. Ethan De Melo tampaknya. Atau Guerrero. Ethan De Melo. Ini passing. Hampir saya lepas satu pemain. Lempar ke depan kali ini. Cukup jauh. Ya, 4 pemain sudah dipersiapkan oleh Coach Hector di pinggir lapangan. Paketan kembali akan diperbarui. Kita melihat di sana ada Rio. Kemudian ada Samuel Eko yang masih penasaran tampaknya bola-bolanya tendangannya belum menemui sasaran. Benar. Dan juga ada Saifullah dan juga Guntur. Ya sangat baik Iqbal tadi untuk melakukan blok. Satu pemain tadi sudah bisa diblok yaitu Israr, tapi kemudian Iqbal muncul. Mudah-mudahan paketan yang baru nanti masuk akan kembali memecah kebuntuan ya dari para pemain Australia. Tidak langsung masuk semua tampaknya. Ada sundulan yang baik dari pemain nomor punggung 6 tadi. Matthew Giovinazzi. Ais masih berada di lapangan. Benar, baru Saiful artinya yang masuk. Ya, satu ya. Ais, memantul. Hampir tadi. Ya. Dan Israr sudah lepas dari penjagaan. Betul. Ya. Mungkin kalau sedikit melirik tadi ke Israr, bisa saja passing ke tiang 2. Israr sudah terbebas. Ya, kali ke depan. Berhasil tadi. Harus segera mundur. Jatuh, mencari kawan. Tidak ada yang jauh.
cukup berbahaya. Langsung maju ke depan tadi Habibie dan buang bola. Keputusan tepat dari Ahmad Habibie tadi untuk bisa keluar dari gawangnya ketika dia menjadi pemain terakhir. Yario mencoba menjaga dengan ketat Michael Kouta. Memang 3 pivot Australia ini semuanya tinggi besar dan shielding ballnya bagus. Ya. Mereka punya Kouta, Lynch, dan juga tadi yang menjadi pivot utama Sewell. Ya, keluar kali ini. Indonesia juga tetap konsisten dengan pergantian 4 pemain Iya, sejauh ini. betul. Jadi tidak tanggung-tanggung ya. Ya. Terlalu lemah tadi Samuel Eko dan berhasil diantisipasi oleh para pemain Australia. 7 menit lagi waktu yang tersisa. Australia masih mencoba untuk terus membangun serangan. Bukan pelanggaran, sudah berdiri oleh wasit tadi. Ini dia, intercept, 3 lawan 2. Saya masih bisa syuting tadi Guntur ya. Sayang sekali tadi. Melo juga memiliki antisipasi yang sangat baik ya. Oh, depan gawang. Samuel Eko masih penasaran pastinya. Apa yang Anda lihat, Reza? Ya, off the ball movement yang sudah sangat baik lagi. Set play yang terstruktur dan saya yakin ini sudah sejak latihan ya dilakukan. Kita lihat Muel tadinya ingin blocking, ternyata dia bergerak lagi untuk kemudian mendapatkan ruang tembak. Impact dengan bolanya kalau saja at least ngarah ke gawang nih, kiper juga sudah sangat sulit ya lakukan reaksi karena jaraknya sudah sangat dekat tadi. Dan itu akan menjadi gol yang sangat keren ya. Ya. Kalau terjadi tadi sudah depan gawang, tapi ya seperti itu memang sentuhan. Ya, jadi bukan ada masalah dalam kreasi peluang ya. Bukan. Tapi di finishing touch hari ini. Tadi jika ya kalau bola seperti itu kan sudah sesuai insting saja. Ya. Jadi ada beberapa momen seharusnya setidaknya bisa ngarah ke gawang dulu ya. Karena kalau kaki ngebuka sedikit bolanya jauh ke atas kan seperti itu. Aduh, hampir saja, untung saja tadi. Nyaris saja bisa menjadi gol bagi Australia andai kata. Ya, tapi Hector juga memprotes wasit ya karena ada gangguan dari saudaranya. Ya. Ini dia. Ya, kita lihat tangannya dipegang ya. Tangannya betul. Dan kalau sudah di area seharusnya nggak boleh ada gangguan seperti tadi dilakukan oleh pemain lawan. Di mana tangan dari Corey Sewell tadi memang memegang tangan dari Habibie. Betul. Tapi untung saja Habibie motionnya langsung melakukan defense ya. Benar. Kalau tidak nanti bisa jadi gol karena sudah kosong gawang tadi. Kalau gol terjadi mungkin akan ada protes keras ya dari Hector. Dan ini yang terus diincar oleh para pemain dari Australia. Mereka sulit untuk build up, jadi mereka akan langsung main direct. Betul. Sejauh ini setpiece mereka belum terkoordinasi dengan baik ya. Ya, dan defense setpiece kita juga sebenarnya bagus ya. Dan penjuru bagi Australia masuk ke 6 menit terakhir. Momen yang masih menegangkan ya bagi Indonesia. Oh, ada tarikan di sana. Ya, terus ada cover yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Ya. Walaupun tembakan terus dilayangkan ya, tapi belum ada yang mengarah ke gawang dari Habibie. Tuh. Dengan baik tadi. Lapangan tapi sejauh ini kondisinya juga cukup bagus ya. Benar. Tidak terlalu banyak yang terjadi di titik-titik licin ya. Dan kalau di Thailand memang mereka juga liganya sudah homeboy ya. Semuanya punya lapangan masing-masing. Mudah-mudahan kita ke depannya juga akan seperti itu ya. Amin. Kita lihat di sini. Untung saja tadi terlalu lambat ya. Mereka mencoba men-set. Oh, jauh sekali. Dengan yang dilakukan dan masih aman gawang dari Ahmad Habibie. 5 menit. 56 detik lagi pertandingan akan segera berakhir dan belum ada gol bagi Indonesia. Diharapkan ada 1 gol lagi ya untuk membuat aman. Iya, kalau bisa cetak gol dulu setidaknya ya. Sebagai pengunci lah ya. Benar. Karena setidaknya margin 2 ini kan lumayan aman ya. Iya. Kita tidak ingin kebobolan di detik-detik terakhir itu yang membuat pertandingan menjadi seri nantinya. Akan pelanggaran kali ini terhadap Samuel Eko. Ya, kontrolnya tadi sudah lepas yang dari Samuel. Ya. Pemain yang mengawali karir juga
bersama Kancil. Ini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Australia. Tidak mampu mereka untuk bisa berlari one on one menghadapi pemain Indonesia ya. Ya, 1 lawan 1 tadi. Hampir saya bisa dilewati. Saya pula, tapi Samuel juga langsung melakukan cover. Ya, Rio kali ini tampaknya juga merasakan tidak nyaman di kakinya. Betul. Kita harapkan tentu juga tidak mendapatkan cedera. Ya, coba ditangani oleh Mbak Nela. Ya, ini kerjasama tim yang bagus ya. Iya. Saiful yang lakukan blok, kemudian Samuel yang melakukan clearance. Betul. Ya, tidak berhasil juga mereka. Ya, ini menarik Tampak bingung karena Istar masuk di sini ya. Jadi Evan coba diganti oleh Istar di paketan ini. Mulai ada mix and match ya dari Hector. Mulai ini ya, kita lihat koordinasi para pemain Australia mulai tidak terarah ya. Ya, sebenarnya untuk build up mereka lebih bagus babak pertama ya. Iya. Kalau untuk sirkulasi bola dan lain-lain, tapi kita lihat memang secara defense tuh mereka masih solid hingga akhir pertandingan. Betul. Besar. Tidak berhasil kali ini. Ya, mereka pandai untuk melakukan blocking-blocking Ya, seperti benar. ini ya. Itu yang menjadi kendala bagi tim kita. Dengan badan yang besar ya. Jadi ketika udah pengen ngarah ke gawang, justru kena pemain. Iya, kena pemain. Kita harus mengantisipasinya dengan mungkin melakukan fake terlebih dahulu atau seperti apa ya. Ya. Nah, tadi juga seperti yang dilakukan ketika ada peluang dari Samuel Eko itu benar-benar terbongkar ya pertahanan mereka. Ya, sayang sekali juga mengarah ke gawang. Kembali lagi. Kali ini kubu Indonesia. Ya, jadi Istar main di sini mungkin nanti Evan main di yang paketan pertama ya. Paketan pertama. Yang bareng dengan Iqbal. Iya. Jadi biasanya ketika ada Wendy bermain, dia juga main ya. Kadang dipisah tentunya. Jadi tidak berani untuk lama memegang bola karena memang kondisinya sudah cukup tertekan tadi. Harus lebih fokus lagi para pemain Indonesia dan regrouping kembali yang pasti. Dan memang Hector Souto pun sejak awal menekankan ya, yang dicari di turnamen ini adalah sistem permainan. Iya. Jadi dalam situasi seperti apa mereka harus yakin dengan sistem yang sudah coba mereka bangun dalam setidaknya 3 bulan ini. Iya. Lynch. Ya, tidak banyak pergerakan yang dilakukan oleh pemain ini. Tapi sekalinya tadi mendapatkan bola, dia berhasil melakukannya dengan sangat baik. Cover badannya dan melakukan tendangan dari sisi samping ya. Habibie, Andy. Richard. Ya, pola 3-1. Kayak coba lakukan dengan Israr di depan. Anca kembali lagi. Sangat baik Anca. 3 pemain luar dilewati. biasa kali ini sebuah kesempatan bagi kubu Indonesia dan gol kembali. Kali ini kembali lagi bagaimana Romi mencetak gol keduanya di hari ini, Reza. Ya, ini yang sempat kita bahas. Kalau kita bisa dalam situasi 1 lawan 1 kita lewati lawan, akan ada unggulan Julawi dan Omi mencetak gol keduanya hari ini. Sempat banyak yang meragukan ketika namanya dipanggil oleh Hector Souto, tapi dia membuktikan hari ini dengan brace yang dia cetak. Dan polanya hampir sama ya, sebuah serangan cepat, finishing kembali yang sangat baik dari Romi. Ya. Dan kita lihat finishingnya sangat pede sekali dan tentunya selebrasi yang kembali lagi emosional. Dan Anca ya, tadi kita bagaimana triggernya di Anca tadi ketika dia melewati 3 pemain dan merusak sistem pertahanan lawan. Iya. Sungguh tenang tadi Anca ya, berada di tengah. Lawan terlihat bingung menjaga dia karena berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan Romi membuktikan dirinya bahwa 2 kesempatan ya. Benar. Dan 2 gol. Dan dua-duanya finishingnya istimewa. Istimewa.
Dengan sangat pede dia melakukan finishing tadi. Wendy buang. Ini pemain yang juga awal naik karirnya ketika mencetak sejarah ya bersama dengan tim PON Nusa Tenggara Barat di PON 2020 Papua. Dibiarkan saja tadi. Sangat pede ya Bibi bahwa itu bola tidak akan masuk ke gawang. Dibiarkan saja tadi. Wendy. Nyaris tadi kehilangan bola juga Wendy. Ya kembali umpan kepada Israr. Ini yang akan dicari dengan bola 3-1. Dikembalikan kepada Wendy. Sayang sekali Anca tadi. Kembali kehilangan bola Australia. Ya itu Ande Melo tadi coba untuk menunjukkan kemampuannya. Mencoba mengeluarkan sisi-sisi Brazilnya ya. Betul. Tapi menarik ya kalau kita memperhatikan karir dari Wendy ya. Ini betul-betul karirnya dia bangun dengan pelan-pelan dan akhirnya mencuri perhatian dan akhirnya masuk ke tim nasional ya. Sebenarnya mirip-mirip sama Evan ya. Kalau kita lihat, jadi awalnya mungkin ketika di junior nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Betul. Beda sama kalau Runtuba ya. Runtuba ini kan kalau dari SMA udah kelihatan langsung sudah beda jadi anak ya. ajaib ya. Benar. Kalau Evan debutnya di pro pun agak telat sebenarnya. Tapi kemudian setelah mereka naik ke pro, naik ke timnas, terus melejit. Betul. Dan naiknya step by step ya, pelan-pelan. Seperti Wendy juga. Dan akhirnya sekarang berada di tim nasional dan menjadi pemain yang sangat penting tentunya. Kehilangan mereka dia akan berubah gaya permainan di paketan kita ya. Dan kalau kita Wendy Brian sejak ke timnas juga sekarang dari segi defense jauh improve ya. Jauh improve dan mainnya juga jauh lebih bisa mengontrol, di mana dia bisa dikatakan dia mempunyai kemampuan untuk individu bagus tapi dia tetap main sebagai tim akhirnya. Karena ibarat kata pemain itu seperti kaset ya. Jadi dengan beda tim pun kasetnya harus beda. Betul. Kemudian dia harus menyesuaikan. Main di Black Steel, main di timnas juga beda cara main. Dia harus bisa adaptasi lagi. Karena rekannya pun pasti beda lagi ya. Dan cara mengeluarkan permainan individu dan permainan tim itu harus dikeluarkan dengan cara benar ya. Dan Wendy melakukan dengan sangat baik. Walaupun dia mampu untuk bisa melewati 2-3 pemain, tapi dia tidak lakukan dengan permainan passing seperti ini. Dan nggak dibentuk dalam semalam ya bagi anak Brian. Wendy Brian pick. Nah, kita lihat di sini. Baik sekali passingnya kepada Evan tadi. Sangat tenang. Langsung Evan ke belakang. Dibiarkan tadi. Sedikit mengonfrontasi tadi Romi ya. Sengaja Romi ya. Tadi. Dan dia tidak mengambil bola juga tadi ya. Sengaja. Oh, mudah sekali bagi Habibie. Romi. Mulai mengulur waktu ya. Oh, Evan baik sekali kontrolnya dan kita lihat, oh, bukan pelanggaran. Ya, boleh dianggap sudah lepas dari penguasaan Evan dari ketika blocking dilakukan oleh Lynch. Firman tampaknya akan masuk ya. Tadi sudah membuka rompinya. Wendy. Ya beruntung bagi Wendy Brian tadi. Ketika gagal melakukan akselerasi, ada Habibie yang juga terus sigap untuk melakukan cover di belakang. Betul. Nah, ini dia yang kita tunggu. Berikan dukungannya sebagai kita lihat. Biarkan saya tadi. Hanya di bawah 2 menit. Waktu yang tersisa. Oh, baik sekali. Evan memberikan umpan tadi. Sayang. Hasil diantisipasi. Ya, ini yang tadi kita prediksi ya. Jadi Evan akan dapat kesempatan main dengan Iqbal, Firman, dan juga Ais sepertinya. Sekaligus menutup pertandingan ya. Lalu sekarang Anca juga masih ada di lapangan. Ya, ada dorong-mendorong dari antara Giovanelli dengan Firman. Ya. 1 menit 48 detik lagi. Coba diarahkan kepada Evanovic. Digagal tadi. Oh, wasit pertama dengan wasit kedua beda keputusan ya. Beda keputusan tadi. Membingungkan jadinya bagi para pemain. Australia menekan karena tertinggal 2 gol. Ya udah capek kakinya udah kunang-kunang ya. Ini kalau gini kan kunci ankle juga udah susah ya biasanya ya. Karena lari pun udah berat. Betul. Apalagi jarak mainnya juga hanya sehari dari laga kemarin dan semuanya memang
akan bermain setidaknya seperti ini di grup ini. Dan yang pasti kendala permainan dari indoor sebagai atlet adalah ketika capek ini mata juga jadi silau. Iya. Kita sering mengalaminya ya. Ketika udah capek ini ruangan tuh kayak bersinar semua, jadinya memang sudah sulit, harus cepat istirahat dan lain-lain ya. Bal. Oh, bahaya kali ini. Australia masih melakukan tekanan. Guerrero mendapatkan ruang dan untung saja di sana terbentur badan dari Firman Ardiansyah. Ya, blok dibilang oleh Firman. 1 menit tersisa, kita harapkan tentu tidak seperti di babak pertama ya. Iya. Konsentrasinya bisa dijaga kali ini. Betul. Dan sampai ada gol lagi bagi kubu Australia. Tidak kena. Ya, tampaknya Jordan Guerrero pun juga sudah mulai kelelahan ya di sini. Salah satu pemain yang juga cukup senior ya. Iya. Sudah 29 tahun dan dia juga manajer futsal untuk Football New South Wales. Evan, oh, suaranya nggak enak banget tadi. Evan mencoba untuk mengirim bola tapi gagal. Dia bisa mengontrol. Evan pun juga harusnya tidak puas dengan 1 gol ya. Benar. Berani menambah kembali. Tapi atas memang sudah ada gol dulu ya di Iya. turnamen ini agar di match berikutnya pun makin pede tentunya. Betul. Nah, bola bagi Indonesia jelas. Ya ini saya juga bingung kenapa protes. Karena lumayan jelas tadi Iya. ya. Kaki tadi yang menyentuh bola dari Giovanelli yang membuat bola keluar. Ataupun Jordan Guerrero ya. Iya. Firman juga mengontrol. Ya ternyata Anca ya juga dipercaya lebih banyak. Iya, Oh, berbahaya tadi. Umpan dilakukan kepada Habibie. betul. Ya, time out. Siapa yang akan melakukan time out? Tampaknya Indonesia tidak perlu time out ya. Ini timeout Australia ya, karena Australia. kick in bagi Australia Iya. tadi. Jadi Indonesia tidak ada time out ya Benar. sepanjang pertandingan ini. Artinya semua masih under control Iya. dari Indonesia sebenarnya. Dan ini pun juga time out yang late seperti biasa Australia. Ya. Jadi Indonesia sebenarnya sudah tampil cukup baik lagi ini Iya. ya. Mungkin kalau finishing touch lebih baik, kita bisa menang dengan lebih besar. Iya. Tapi yang paling penting adalah sistem permainannya dulu. Artinya kan kalau kreasi peluangnya sudah dapat, build up-nya udah jalan, artinya sistemnya udah jalan. Iya. Dan akan lebih mudah untuk memperbaiki finishing touch dibandingkan dengan memperbaiki sistem permainan. Betul. Itu yang penting dulu dan kita harapkan memang bisa terus membaik di sisa turnamen. Ya apalagi kita tahu bahwa kita pun juga sudah memiliki kemampuan untuk mengukur bahwa ini akan menjadi grup yang kita kuasai ya. Ya, benar. Jadi artinya memperbaiki permainan, yang penting mendapatkan 3 poin. Itu sudah sangat penting ya, daripada menang besar tapi dengan sistem yang tidak sesuai. Ya, benar. Untuk apa ya. Dan memang tantangan sesungguhnya adalah setelah kita lolos ke semifinal. Iya. Karena kalau kita menang di laga ini, kita pasti lolos ke semifinal. Semifinal. Tinggal nanti sebagai juara atau runner up. Betul. Dan ada power play yang akan dilakukan oleh Australia. Iya. Tampak ini coba juga ya dari Iya. Australia ya. Mencoba untuk menutup pertandingan dengan setidaknya mereka mencetak 1 gol lagi. Betul. Nathan Melo menjadi kiper terbang. Meskipun hanya 34 detik lagi ya. Ya. Power play yang dilakukan biasanya. Ini game manajemen juga ya dari Australia ya. Betul. Biasanya lebih baik dilakukan dari menit ke-2 tadi atau ke-3 atau setelah kebobolan ya. Jadi Australia melakukannya dengan sedikit terlambat. Kali ini, range. Wendy. Oh, hampir saja Brian. Ini bagian game manajemen juga ya, Iya. karena kalau power play-nya sejak awal, mereka takutnya kebobolannya lebih banyak. Kebobolan lebih Karena banyak. bisa saja yang menentukan mereka lolos atau tidak, ini selisih gol. Selisih gol. Dengan Mian. Leko. Dan ini kartu kuning. Ini sudah tidak terkontrol emosinya ya Jordan Guerrero. Sejak tadi, dia sudah cukup frustasi Ya ini jelas ya, Ya. karena sudah lewat tadi. dan mengaitkan kakinya sengaja ya. Ini satu kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk menambah gol. Ya, Kita tahu set play kita tadi sudah cukup banyak ya melahirkan peluang. betul. 10 detik lagi bagi kebo Indonesia. Kita lihat siapa yang akan mengeksekusi. Apakah akan melakukan direct. Samuel Eko tidak jadi. Oh, sayang dicuri tadi dan pelanggaran kali ini nyangkut sepertinya. Ya, pas pengen nendang ya, Ya, udah dicolong duluan oleh Giovanelli tadi. betul. Nah, kita lihat Firman Ya. tersangkut kakinya jadinya ketika kaki tendangnya tadi Ya, ya. karena impact-nya memang untuk lakukan syuting tadi. Ya. Nah,
Masih ada sisa 7 detik untuk Australia dalam upaya menjebol gawang dengan melakukan power play. Wade langsung dari depan tadi. Mudah saja tadi. Meskipun bola untuk Australia. Agak ragu Habib tadi apakah tangkap atau tidak ya. Dan nggak boleh ragu sebenarnya. Karena kalau situasinya ragu, takutnya adalah memantul ke lawan. Sisa 1 detik. Ya. Selesai sudah pertandingan. Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 3-1. Di mana brace dicetak oleh Romi Humandri dan 1 gol dicetak oleh Evan. Dan yang pasti ini adalah sebuah hal yang sangat baik dilakukan oleh kubu Indonesia bermain dengan tenang, terutama di babak kedua. Kita lihat Coach Hector dan juga Coach Miles Doni bincang di sana, dan kita nanti akan bahas juga di sesi studio sebelum closing. Dan yang pasti kami akan segera kembali untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di MNS.